Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi, lebih keras lagi menjawab salam karena sunnah baginda Rasul. Kita harus ikuti daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus di bulan Rabiul, karena kita bergembira datangnya kelahiran baginda Rasulullah. Kenapa kita harus bergembira? Karena orang-orang yang bergembira akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamat nanti. Amin ya robbal. Jawab yang keras, yang semangat dalam menjawab salam. Mudah-mudahan kita mendapatkan 3 keberkahan dari Allah Subhanahu. Apa yang pertama, fadilah daripada menjawab dan mengucapkan salam. Yang pertama, salamatan fiddin wal akhirah fi kalamihi assalamu alaikum. Yang pertama, kita selamat, dapat keselamatan dunia akhirat dari kalimat assalamu alaikum. Wasani bi rahmatillah. Yang kedua, kita dapat rahmatnya Allah. Fi kalamihi wa rahmatullah. Yang kedua, kita dapat rahmat Allah dari kalimat wa rahmatullah. Wasalisu bil barakah. Kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari kalimat wa barakah. Wa barakatuh, yang semangat, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'adil amin. Ya qawiyyu ya matin afi syarra dhalimin la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina syahidul mustafa rasulillahi Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasyiril haqqa bil haqq wal hadila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullu gulamun martahatatu bi aqiqatihi. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa ballagha rasulun nabil habibil karim manahum dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan guru kita bersama, yakni Al Kiram Al Ustadz Kamaruddin Matana Allah bikulli haya. Amin. Kita doakan beliau semoga panjang umur, selalu diberikan kesehatan wal afiat, dimudahkan segala urusannya dan ditambahkan ilmunya agar selalu bersama-sama dengan kita menyebar luaskan syiar Islam mobil khusus di wilayah Kemayoran ini. Amin ya robbal. Dan juga sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Kiram Ustadz Mufti Matana Allah bikulli haya. Kita doakan beliau juga semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah selalu berikan kesehatan wal afiat, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya. Amin ya robbal. Dan juga bil khusus buat sahibul majlis
yakni Ketua RT Didi dan juga Ibu Hajah Herlina. Kita doakan beliau-beliau semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusannya, amin amin ya robbal. Dan juga para bapak-bapak, para ibu-ibu yang hadir di depan, dan juga para adik-adik remaja. Kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan kita duduknya di majelis ini, Allah berikan kemudahan daripada urusan duniawi kita, amin. Allah berikan kemudahan di dalam segala urusan duniawi kita, dalam hajat-hajat kita Allah kabul, dalam hajat-hajat kita Allah mudahkan. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita datang ke majelis, Allah selalu curahkan rahmat kepada kita, amin amin ya robbal. Zaman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada malam ini kumpul seperti biasa rutinitas, yakni pengajian rutin Yaumil Jum'ah, yang mana kita selalu hadiri setiap malam Jumat. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita dari mulai ke rumah hingga menuju ke tempat ini, satu langkah kita Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, amin ya robbal. Zaman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang bayi baru lahir ke alam dunia ini, apa sih sebagai orang tua yang harus kita jalani? Ini adik-adik nanti lama makin besar, makin remaja, makin dewasa, punya doi, punya yayang beb kalau zaman sekarang mah. Punya yayang beb mendekati dengan yang namanya pernikahan. Dan alhamdulillah syukurillah, ini adalah hajat saya juga, karena pada malam ini adalah yakni daripada milad pernikahan saya bersama istri saya. Istri saya main itu yang ke Meriam Belina. Ada nggak di depan? Ada nggak istri saya yang ke Meriam Belina? Nggak ada. Di rumah lagi ke salon dulu. Alhamdulillah, ini malam yakni malam daripada milad pernikahan saya yang keberapa? Yang ke 19 tahun. Alhamdulillah, saya selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, dan selalu bersama-sama dengan istri membina keluarga. Mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin amin ya robbal alamin. Dan yang kedua, yakni hajat daripada saya adalah mengakikahkan anak saya yang bernama Dimas, karena waktu lahir belum saya akikahin. Kenapa Ustadz? Belum punya duit. Ya jujur aja, ngapain bohong-bohong, belum punya duit waktu lahir, jadi saya belum bisa akikahin. Alhamdulillah sekarang saya ada rezeki akikahin. Kenapa sih seorang anak harus diakikahkan? Hadisnya ada tadi, kullu gulamin martahatatanu biakikatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Makanya bapak-bapak kalau punya anak belum diakikahin, kumpulin duit, usahain. Kenapa harus kayak begitu? Itu adalah amanat kita. Sunnahnya Rasulullah. Ada berapa sih hal perkara ketika seorang bayi dilahirkan ke alam dunia, apa yang harus kita lakukan menurut sunnah baginda Rasulullah? Ada 5. Apalin nih ya. Apalin nih buat calon bapak-bapak yang mau menikah atau juga yang mau punya anak. Ada 5 sunnah baginda Rasulullah ketika seorang bayi dilahirkan ke alam dunia ini. Sunnah tuh bapaknya tuh harus jalanin, ya. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa. Tapi akikah ini dikuatkan hadisnya. Yang pertama, ingat-ingat nih, jangan sampai lupa, ya. Keluar dari sini harus dapat ilmu, ya. Ketika kita seorang ayah punya anak lahir, yang pertama biddoa wal azan. Yang pertama doain kuping kanan, kuping kiri, dan ajanin kuping kanan, kuping kiri. Kenapa sih mesti didoain sama diajanin, Ustaz? Karena seorang bayi kalau lahir ke alam dunia
itu setan pada ngerubutin. Makanya anak kalau lahir ke alam dunia nangis. Ya, nggak ada anak yang baru keluar tuh ketawa, senyum, nggak ada. Nangis kenceng dia, wah, oe, wah, oe, wah, oe tuh. Karena melihat dunia fana, melihat dunia banyak iblis berkeliaran. Ketika di alam rahim dia tenang tuh bayi bocah, karena dijaga sama malaikat. Karena di dalam perut seorang ibu ada sifat Allah. Apa sifat Allah? Ar-Rahim. Makanya disebut di dalam perut wanita rahim. Ya, asal dari Ar-Rahim. Sifat Allah. Makanya itu anak kalau dalam perut tenang. Karena dijaga ribuan malaikat. Iblis nggak bisa ganggu. Ya. Ketika keluar ke alam dunia, iblis ngerubutin. Ya, godaan kanan kiri, depan belakang, iblis pada ngerubutin. Karena apa? Anak masih suci, nggak punya dosa. Kalau anak baru lahir masih suci, masih bersih, penghuni surga. Ya. Lalu yang kedua, diajanin kuping kanan kuping kiri dengan kalimat-kalimat tauhid, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Untuk apa? Karena ini setan godain, masuk ke kanan, masuk ke kiri, ngebisikin tuh si bayi. Harus diajanin. Kuping kanan ajan, kuping kiri qomat. Ya, ingat-ingat tuh, 2. Terus yang kedua, wal tahnik. Apa itu tahnik? Kalau zaman baginda Rasulullah SAW, tahnik itu mengunyah korma. Jadi korma itu dipapak nih, papak sampai halus. Nah, udah halus dilepetin ke bibir bayi. Ya, ke bibir bayi. Itu namanya tahnik. Untuk apa? Agar bibir si bayi nggak mudah kering, nggak mudah sariawan. Karena kalau bayi itu bibirnya mudah kena penyakit. Masih sensitif. Kalau zaman sekarang udah jarang pakai tahnik dengan korma. Banyakan pakai madu sekarang. Kalau madu bagaimana Ustadz? Nggak apa-apa. Ya. Punya anak orok, punya anak bayi, olesin bibirnya bayi ini pakai madu sering-sering. Biar bibirnya nggak kering, nggak pecah-pecah, nggak mudah kena penyakit. Makanya diolesin pakai madu. Jadi bibirnya cakep tuh bayi kalau diolesin pakai madu. Ya. Tapi kalau udah tua bangkotan mah kagak ya. Lah kalau kayak si Pian diolesin madu yang ada kerubutin semut. Ya. Karena udah besar, udah balik, udah punya dosa. Kalau bayi masih suci, masih bersih. Lalu yang ketiga, wasalisu. Apa ini yang ketiga? Yakni memotong rambutnya. Tuh, rambutnya kudu dipotong kalau bayi, dibotakin. Kalau ente punya anak bayi, kudu botakin pelontos. Botak pelontos tuh kayak bakso kojek. Ya, kayak cilok, botak. Kenapa sih Ustadz harus dibotakin? Karena rambut bawaan dari lahir, alam rahim udah beda. Ya, rambutnya beda, udah alamnya harus botakin. Karena saya pernah ngobatin orang gang 2 itu, orang Cina itu sakit-sakitan mulu, udah umur 5 tahun. Ya, sakit baru sembuh 2 hari, seminggu sakit lagi. Seminggu baik, seminggu sakit lagi. Air datang ke saya lihat udah beda. Begitu datang, saya lihat dari atas ke bawah, rambutnya udah kelihatan beda. Karena udah lain alam rahim. Ada begitu saya tanya, Pak Ustadz kenapa sih anak saya nangis-nangis mulu? Saya pegang kepalanya, ya Allah nih rambut lemes, amat kayak kapas. Hayah, kowe punya anak lahir nggak dicukur pelontos ya. Ya ini yang bikin sakit-sakitan. Oh gitu ya Pak Ustadz. Iya. Kowe punya olok halus dicukur ha. Orang Cina nih bahasa Mandarin. Bisa sih bahasa Mandarin. Ya. Kowe punya anak halus dicukur nggak boleh nggak dicukur. Gondrongin, dibotakin, pelontos kayak bakso kojek. Hayya Pak Ustadz, kowe malu. Punya anak cewek dibotakin. Nah, salah lo sendiri udah gede, kenapa baru inget? Ya. Terus gimana? Botakin, mau sehat nggak? Ya jelas mau sehat, bos. Botakin tuh anak. Kalau mau sakit-sakitan terserah. Gondrongin aja nggak apa-apa.
Akhirnya dia botakin. Besoknya udah nggak pernah sakit. Sehat langsung. Karena bawaan lahir udah beda alamnya. Ajarin sama anak-anak kita yang udah punya anak, yang bininya lagi hamil, ya. Punya anak, tar botakin 40 hari. Jangan begitu lahir langsung botakin, jangan. Ininya masih lemes, tar udah 40 hari, udah sebulan 2 bulan baru botakin tuh. Terus yang ketiga, memotong kukunya. Kuku tuh bawaan lahir dipotong tuh. Ya, potongin pelan-pelan, bersihin. Ya, ini kulit surga nih, jangan sampai jorok. Ini adalah kulit karena Nabiullah Adam alaihissalam ketika tinggal di surga, kulitnya kayak begini nih, kuku. Kulitnya kayak kuku. Ya, nggak seperti sekarang kayak gini. Jadi kulitnya di dalam surga tuh kayak kuku, nggak pernah kotor. Makanya tuh ente-ente pada tuh yang kukunya pada panjang-panjang, potongin, bersihin. Ya, an-nadhafatul minal iman. Kebersihan sebagian daripada. Makanya kalau anak-anak yang panjang-panjang kukunya, awas tuh, bersihin, nggak boleh. Ya, karena ini adalah peninggalan Nabiullah Adam alaihissalam, kulit daripada surga. Terus yang ketiga, 1, 2, 3. Nah, tiganya ini ada 3. Yang pertama tadi tahnik, yang kedua potong rambut, potong kuku, yang ketiga potong rambut, yang keempatnya akikah. Jadi anak harus diakikahin. Karena kalau nggak diakikahin, dalam kitab Duratun Nasin itu mengambang, tergadai. Ya, nanti akan berat anaknya memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ya, makanya kalau punya anak usahain tuh. Kita sedikit-sedikit aja nabung. Saya aja anak saya udah umur berapa tahun baru bisa akikah. Yang penting innama a'malu bin, niatin dulu udah. Niatin bismillah, kumpulin 10.000, 20.000, 30.000. Beliin kambing. Insya Allah kalau kita nggak pelit sama anak, kalau kita sayang sama anak, kita nggak pelit, ya insya Allah rezekinya ada ntar. Buat dia masa depannya nanti ada, insya Allah. Allah kasih kemudahan. Ya. Kalau kita apa ya, tinggal nunggu doang, nunggu jadwal dipanggil. Orang tua mah kayak kita, saya, Ustadz Komar, Ustadz Muti, tinggal nunggu jadwal aja udah. Yang nerusin siapa? Anak. Makanya kita jangan pelit sama anak. Akikahin. Kambing mahal, Ustadz, ya nabung lah. Cicil. Ya, cicil. Ente ngambil motor bisa. Cicil. Asa buat akikah nggak bisa. Ya, diusahakan. Terus habis kita cukur rambutnya, cukur kukunya, terus diakikahin. Yang keempat, terus habis diakikahin disunatin. Udah selesai nih, akikah beres, bocah. Ya. Udah gede sedikit, sunatin tuh. Potong tititnya. Nggak semuanya dipotong. Ya. Sunatin, khitan. Hitan, hotana, yuhotinu, hitan. Artinya adalah memutus, memotong. Jadi harus disunat. Untuk apa Ustadz? Menjaga kebersihan. Karena kita orang sholat, orang bersih. Kalau orang yang nggak disunat, yang nggak dihitan, itu jorok. Kalau kencing nggak full, keluarnya tuh air kencing masih nyisa tuh di dalam kulitnya. Nggak boleh. Kena deh celana najis. Nggak bisa sholat. Ya, harus ganti. Makanya di Islam kita disunahkan untuk dihitan. Ya, siapa yang belum sunat? Tunjuk tangan yang belum hitan. Yang belum hitan, besok bulan depan daftar di Istiqlal, ada sunat massal. Ya, yang belum sunat daftar ke Ustadz, bulan depan dihitan. Sunat, dapat duit, dapat sarung, dapat baju koko, dapat peci. Ya, sunat massal. Terus yang terakhir setelah dihitan, yang terakhir kita sunahnya menikahkan anak. Ya, anak kita nikahin kalau udah punya calon. Ya, udah nikah baru selesai, itu tugas orang tua. Tinggal kita memantau, melihat perkembangan anak. Ya, tuh sunahnya tuh jangan lupa. Ya, diingat-ingat kalau kita punya anak.
Jangan sampai lupa tadi sunnahnya ada 5 perkara. Nanti kalian bakal besar, bakal dewasa, bakal punya istri, bakal punya anak. Sunnahnya dijalanin. Insya Allah orang-orang yang menjalankan sunnah baginda Rasulullah akan mendapatkan keberkahan. Amin ya robbal. Jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya dapat sampaikan sekilas daripada pembahasan kalau kita punya anak, jalanin sunnahnya Rasulullah. Mari kita berdoa.